Ketegasan pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dalam hal ini Bupati memecat puluhan aparatur sipil negara atau ASN mendapatkan apresiasi banyak pihak, termasuk anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafid. ASN yang lama tak berkantor terlibat kasus narkoba sudah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. Ada pula yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Namun di sisi lain, beberapa pejabat mantan napi tindak pidana korupsi hingga kini masih tetap dibiarkan menduduki kursi empuk dalam jabatannya. Padahal beberapa tahun lalu, pihak Badan Kepegawaian Negara BKN Regional Makassar dan BKN Pusat telah menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi para pejabat mantan napi tindak pidana korupsi, atau dengan kata lain harus diberhentikan dengan tidak hormat, karena pernah menjalani hukuman akibat terbukti bersalah secara sah melalui putusan ingkrah di pengadilan. Hingga saat ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Morowali, Alwan Abu Bakar, tak sedikit pun memberikan komentar dan terkesan menghindar dari tim media ini. Tak tanggung-tanggung, salah satu ASN yang telah diberhentikan adalah Sri Nirwanti Bahasoan, yang notabene merupakan istri dari mantan Bupati Morowali 2 periode Anwar Hafid. Pemberhentian itu dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Morowali Taslim pada tanggal 4 April 2022 lalu. Mengenai masalah itu, Ketua DPRD Morowali Kuswandi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa langkah pemberhentian ASN dinilainya sudah tepat selama dilakukan berdasarkan mekanisme pemberhentian aparatur sipil negara. Menurut informasi yang diterimanya, pemberhentian itu dilakukan atas dasar ASN yang bersangkutan sudah meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama 6 bulan terus-menerus, bahkan melewati batas waktu itu. Meskipun sedikit terlambat, kata Kuswandi, pada satu sisi ia melihatnya bahwa ada ruang kebijakan yang oleh Bupati kepada siapapun ASN yang melanggar peraturan tentang disiplin ASN untuk kembali melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Semangat reformasi birokrasi yang menjadi salah satu misi pemerintah hari ini kaitannya dengan ASN yang sudah dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap namun tidak mendapatkan sanksi pemberhentian. Kuswandi berharap sebaiknya hal itu dijelaskan ke publik sehingga tidak menjadikan polemik berkepanjangan. Bahwa di sini ada yang diberhentikan tidak hormat, sementara di sana ada yang tetap menjalankan tugas, padahal statusnya sama saja. Dikatakan Kuswandi, SK bersama 3 menteri tentang penegakan hukum terhadap ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan sudah sangat jelas. Soal ada ASN tidak dipecat, itulah yang harus dijelaskan ke publik. Pertimbangan apa sehingga hal tersebut tidak dilakukan? Terpisah, Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara KASN Nur Hasni kepada media ini menegaskan, ASN mantan napi tindak pidana korupsi yang telah diputuskan inkrah di pengadilan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Nur Hasni menjelaskan, meskipun putusan pengadilan itu dikeluarkan sebelum terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, telah ada undang-undang sebelumnya yang mengatur hal itu, yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Dikatakannya pada bulan September tahun 2018 telah ada penegasan dari Badan Kepegawaian Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri agar semua ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah ada putusan inkrah dari pengadilan wajib diberhentikan dengan tidak hormat. Jika hal itu tidak dilakukan, kata Nur Hasni, maka bisa berdampak kepada pejabat pembina kepegawaian PPK, yaitu akan diberikan sanksi. Oke, sebenarnya kalau ada ASN yang sudah terbukti ya inkrah tindak pidana korupsi gitu, salah satunya korupsi ya,
karena jabatan sesuai dengan Undang-Undang ASN pasal 87 ya, ayat 4 itu menyatakan salah satunya bahwa mereka akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN gitu. Sebetulnya pada undang-undang yang lalu juga, pada Undang-Undang 43 tahun 99 tentang ini namanya tentang bukan ASN waktu itu kan, tentang PNS gitu ya. Itu juga pokok-pokok tentang PNS itu juga menyatakan bahwa yang melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan yang tidak hormat. Kemudian pada tahun 2018 tepatnya bulan September juga ada penegasan dari 3 menteri ya, SKB 3 menteri dari Menpan, Mendagri dan BKN, dan ini merupakan penegasan agar semua ASN yang belum diberhentikan karena terbukti tindak pidana korupsi sudah ingkrah itu wajib diberhentikan dengan tidak hormat. Dan ini berdampak apabila tidak dilakukan, tentu PPK dan PYB akan tentu menjadi bertanggung jawab untuk itu. Malah dalam SKB ya mereka juga akan berdampak kepada mereka sendiri untuk jadikan sanksi ya, jatuhkan sanksi kepada yang tidak mau memberhentikan ASN. Ya, termasuk. Jadi bukan berarti itu pas diberlakukan itu setelah undang-undang ASN perbuatannya, tapi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dan sudah terbukti ingkrah tersebut dilakukannya sebelum diberlakukan undang-undang ASN 2014 juga masuk di dalam ini gitu. Mereka juga harus diberlakukan hal yang sama, diberhentikan. Sebetulnya sejak tahun 2018 itu sudah banyak, sebenarnya saya nggak punya data yang lengkap, mungkin BKN ya punya data yang lengkap terkait dengan hal itu. Ya mungkin belum semua, mungkin belum diberhentikan ya untuk itu. Kalau ada ditemukan di Morowali masih ada beberapa oknum ya yang sudah memang ini kemudian dia menjabat atau seperti apa kondisinya, dengan kami perlu menelusuri lagi. Tentu hal ini menjadi hal yang harus ditegaskan kembali agar PPK menindaklanjutinya. Mengenai masalah itu, Wakil Ketua 1 DPRD Morowali, Syarifuddin Hafid, turut angkat bicara via telepon seluler. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Morowali adalah langkah yang tepat dalam melakukan reformasi birokrasi. Namun ia juga menegaskan tidak boleh ada perbedaan jika ingin benar-benar menegakkan aturan. Sesuai dengan penjelasan dari Komisi Aparatur Sipil Negara, kata Syarifuddin, maka pejabat pembina kepegawaian harus berani mengambil tindakan terhadap pejabat Pemkab Morowali yang pernah tersandung kasus tindak pidana korupsi dan telah inkrah di pengadilan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah dan DKI Jakarta, tim Kaili TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.